Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1323. Meskipun Mutiara Dao Kekacauan hanyalah turunan dari Mutiara Kekacauan, ia tetap merupakan salah satu harta kekacauan paling langka di seluruh alam semesta. Bahkan di tangan leluhur kekacauan sendiri, jumlahnya sangat sedikit. Namun dibandingkan dengan Mutiara Dao Kekacauan, darah esensial tidaklah sepenting itu bagi leluhur kekacauan. Karena ia memiliki Mutiara Kekacauan, maka meskipun kehilangan sebagian darah esensialnya, ia bisa memulihkannya dalam waktu singkat. Tentu saja, darah esensial biasa berbeda dari darah esensial jiwa. Jika Luo Xiu secara serakah meminta darah esensial jiwa, maka meskipun leluhur kekacauan gentar terhadap pedang darah penebas dewa, ia pasti tidak akan mengalah. Namun kali ini, Luo Xiu sendiri pun tak menyangka leluhur kekacauan akan begitu dermawan. Ia hanya bermaksud meminta beberapa tetes, tetapi sang leluhur langsung memberinya 10 tetes penuh. Kau sudah mendapatkan yang kau inginkan. Ras kekacauan tidak menyambutmu. Pergilah. Suara leluhur kekacauan terdengar berat, seolah menahan amarah yang membara. Yang ia takuti bukan Luo Xiu, melainkan pedang mematikan di tangan Luo Xiu, pedang darah penebas dewa. Seandainya bukan karena senjata itu, bahkan jika penguasa Dao sekalipun datang, ia tidak akan memilih untuk mengalah. Karena meskipun ia belum tentu bisa menang melawan para penguasa Dao itu, tubuh kekacauan miliknya tetap akan membuat mereka tidak mampu melukainya dengan mudah. Namun pedang darah penebas dewa berbeda. Dengan insting tajamnya yang lahir dari kekacauan, leluhur kekacauan sadar betul bahwa pedang itu adalah senjata yang benar-benar bisa membunuhnya. Kalau begitu, aku tak akan mengganggu lebih lama. Tapi karena kau sudah begitu baik padaku, aku akan memberimu kabar penguasa Dao sejati reinkarnasi telah mencapai puncak kekuatan penguasa Dao. Begitu kata-kata itu selesai, Luo Xiu tidak memperdulikan reaksi leluhur kekacauan. Dalam sekejap, ia kembali melompat ke pundak Kardislar. Dari penguasa Dao Wuji, Luo Xiu pernah mendengar bahwa leluhur kekacauan pernah dijebak oleh penguasa Dao reinkarnasi di masa lampau dan jatuh karenanya. Semua itu dilakukan demi merebut kekuatan asal dari sang leluhur. Karena itulah, kebencian terdalam leluhur kekacauan sebenarnya tertuju pada penguasa Dao sejati reinkarnasi. Ia menyembunyikan diri di alam surgawi begitu lama, hanya demi satu hari membalas dendam. Menara Huang segera ditarik kembali oleh Luo Xiu. Para jenderal ilahi dari ras raksasa kekacauan, meskipun masih menyimpan amarah dan niat membunuh, tidak berani menyerang lagi jelas telah menerima perintah langsung dari leluhur mereka. Maka Luo Xiu dan rombongannya datang dan pergi dengan gagah, tanpa seorang pun yang bisa menahan mereka. Bahkan saat sudah keluar dari wilayah kekacauan, Kardislar masih merasa semua itu seperti mimpi. Kardislar, 10 tetes darah leluhur kekacauan ini setelah kau serap, kekuatanmu akan berubah secara drastis, ujar Luo Xiu sambil mengeluarkan botol giok berisi darah suci. Ini untukku. Kardislar yang polos dan jujur tak bisa menahan haru. Ia mengerti betul, tuannya meminta darah leluhur bukan untuk dirinya sendiri melainkan demi dirinya. Kini tuannya telah menjadi sosok yang bahkan leluhur kekacauan pun segan terhadapnya, namun ia masih memikirkan nasib seorang pelayan sepertinya. Air mata pun menggenang di mata Kardislar. Aku tidak pernah menyia-nyiakan orang yang setia padaku. Bahkan si bocah monster pelahap dewa sekarang sudah hampir mencapai tahap 9 roda kaisar. Kalau kau tidak segera meningkatkan kekuatanmu, awas saja nanti bisa-bisa dibuli dia saat pulang, kata Luo Xiu sambil tertawa. Apa? Dia tumbuh secepat itu? Kardislar melotot tak percaya. Ia masih ingat saat terakhir meninggalkan lembah Pembantai Iblis, monster pelahap dewa bahkan belum mencapai tahap dewa tingkat 7. Berapa lama waktu berlalu? Bagaimana mungkin anak yang dulu sering ia goda kini telah melampauinya jauh? Seperti pepatah berkata, satu orang mencapai Tao, ayam dan anjing pun ikut naik derajat. Jika bukan karena Luo Xiu bangkit begitu luar biasa selama ribuan tahun ini, orang-orang di sekelilingnya pun tak mungkin tumbuh secepat itu. Lambannya kemajuan Kardislar disebabkan oleh batasan tingkat darahnya. Namun, jika ia dapat menyerap darah suci leluhur kekacauan, maka kekuatannya akan meleset bahkan tidak mustahil mencapai tingkat kaisar 9 roda, atau bahkan tingkat supreme. Sementara itu, darah keturunan monster pelahap dewa berasal dari spesies monster pelahap dewa. Tahap kaisar 9 roda adalah batas alami bagi ras itu. Di dunia 3000 besar, para naga adalah keturunan dari ras monster pelahap dewa, dan ras monster pelahap dewa sendiri merupakan campuran dari naga kelas tinggi dan gurita liar surgawi. Dalam legenda, makhluk monster pelahap dewa pertama di semesta adalah anak dari naga tingkat supreme dan binatang langit bertentakel 8. Maka darah monster pelahap dewa pun hanya dapat dikembangkan sampai tingkat supreme.
Karena memiliki bakat menyerap dan tumbuh dari esensi ilahi, ras monster pelahap dewa pernah diburu secara brutal hingga nyaris punah. Mereka akhirnya melarikan diri ke alam liar dan berkembang di lapisan dunia bawah seperti dunia 3000 besar. Kini, ras itu hampir punah, menyisakan satu-satunya keturunan yang kemudian diangkat dan dibesarkan oleh ketua klan sebelumnya dari ras Dewa Perang. Dahulu, Luo Xiu hanya sibuk meningkatkan kekuatannya sendiri, sementara teman-temannya tertinggal jauh. Namun sekarang ia menyadari bahwa dirinya tidak akan selamanya berada di langit ini. Setelah mendengar dari wanita berjubah hijau bahwa di luar sana masih ada dunia para penguasa sejati, ia tahu suatu hari ia akan meninggalkan semesta ini. Karena itu, sebelum pergi, ia ingin semua orang di sisinya menjadi kuat secepat mungkin. Sebab dunia yang akan ia datangi nanti tidak ada yang tahu seperti apa tempat itu. Dan ia pun tak bisa membawa semua orang ikut bersamanya. Sesudah kembali, Luo Xiu langsung menutup diri dan merenungi makna dao yang terkandung dalam mutiara dao kekacauan. Piringan abadi berkelana tak tentu arah di bintang-bintang. Tanpa terasa, hampir 100 tahun pun berlalu. Selama hampir 1 abad itu, istana Vexian masih menetap di bintang Yunlong. Dan 8 tokoh agung yang dulu masuk ke dalamnya, tak pernah terdengar kabarnya seolah benar-benar menghilang. Berkat pemahamannya terhadap kekacauan dari mutiara dao, Luo Xiu berhasil mengembangkan pemahaman terhadap 5 elemen hingga mencapai tingkat sempurna. Teknik segel pemusnah 5 elemen kini bisa ia gunakan dengan kekuatan setara penguasa dao tingkat akhir. Namun yang paling mengejutkan ketika Luo Xiu keluar dari pelatihan panjangnya adalah Yuer ternyata telah menembus ke ranah penguasa dao. Penemuan ini membuat Luo Xiu saat itu langsung membelalakkan mata. Meskipun cairan roh kekacauan sehebat apapun, tetap mustahil bagi seseorang yang bahkan belum mencapai tingkat suprim, dalam waktu kurang dari 100 tahun langsung melompat ke ranah penguasa dao, bukan? Aku sudah mencapai ranah penguasa dao. Aku juga tidak tahu kenapa bisa berkultivasi secepat ini. Kakak, cairan yang kau berikan itu sangat hebat, aku baru menyerap belum sampai setengahnya, ujar Yuer polos. Mendengar itu, Luo Xiu benar-benar terdiam. Yuer sendiri bahkan tak sadar bahwa dirinya telah menjadi seorang penguasa dao. Ia menembus batas tanpa merasakan adanya hambatan tanpa sadar ia telah sampai pada tingkat yang luar biasa ini. Luo Xiu jelas bukan orang bodoh dari gejala ini. Sangat mungkin Yuer menyimpan sebuah rahasia besar dalam dirinya. Jika terus seperti ini, bukan tidak mungkin dalam beberapa dekade ke depan, gadis ini bisa menembus ke ranah penguasa dao sejati. Terkait hal ini, Luo Xiu meminta Yuer untuk tidak memberitahukan siapapun. Bagaimanapun, ia sendiri sudah tergolong luar biasa karena bisa mencapai tingkat saat ini dalam ribuan tahun. Jika kabar tentang Yuer menyebar, siapa tahu bencana apa yang akan menimpa mereka. Namun bagaimanapun juga, keberhasilan Yuer mencapai penguasa dao adalah berita baik. Dengan itu, bahkan jika suatu hari Luo Xiu harus pergi, ia bisa meninggalkan 3 orang penguasa dao untuk menjaga pihaknya. Di bawah kendali Luo Xiu, piringan abadi melaju dengan sangat cepat dan dalam waktu singkat kembali mencapai reruntuhan Istana Wentian. Di kedalaman Istana Wentian, Luo Xiu kembali menggunakan segel pemusnah 5 elemen. Pelindung cahaya 5 warna yang melindungi altar mulai memudar, namun ternyata pelindung ini jauh lebih kuat dari perkiraan. Hingga energi spiritual Luo Xiu terkuras habis dan tidak bisa lagi mengaktifkan tekniknya, pelindung itu belum juga terurai sepenuhnya. Wajah Luo Xiu pucat, ia duduk bersila di tempat, lalu mengeluarkan mutiara dao kekacauan dan langsung menyerap kekuatan kekacauan di dalamnya. Energi yang hilang mulai pulih dengan sangat cepat. Bagi seorang penguasa dao sejati, mutiara dao kekacauan sangatlah berharga dan tidak akan digunakan sembarangan. Tapi bagi Luo Xiu, yang baru mencapai puncak suprim, memakai harta ini untuk pemulihan hanya butuh waktu sebentar. Setelah kekuatannya pulih, Luo Xiu kembali menggunakan segel pemusnah 5 elemen, dan sebelum kekuatannya habis untuk kedua kalinya, pelindung 5 warna itu akhirnya benar-benar menghilang. Dengan satu gerakan, ia meraih 2 objek di atas altar sebuah lembaran giok spiritual dan sebuah mutiara. Seperti yang telah ia duga, dalam lembaran giok spiritual itu tersimpan warisan dari ilusi Tianwen, termasuk satu teknik tingkat abadi surgawi berjudul 5 elemen Wentian, dan berbagai teknik ilahi lain yang pernah dikuasai Tianwen. Setiap tekniknya berada pada tingkat minimal abadi surgawi. Namun yang paling membuat Luo Xiu tercengang adalah ditemukannya satu teknik tingkat raja abadi di dalamnya. Teknik itu lengkap, tanpa cacat. Namanya adalah Juetian, menutup langit, teknik warisan dari seorang raja abadi Juetian. Sayangnya, teknik ini tidak sejalan dengan jalur 5 elemen yang dipraktikkan oleh Tianwen, sehingga hanya disimpan dan tidak pernah dilatih. Juetian adalah teknik ilahi yang terkait dengan jalan kematian. Pemahaman Raja Abadi terhadap hukum kematian sudah mencapai tingkat tinggi, bahkan menyentuh prinsip reinkarnasi. Dunia sering berkata, langit tidak akan memutus jalan hidup siapapun, namun Juetian justru adalah teknik untuk benar-benar menutup semua jalan keluar menuju kehidupan. Betapa mengerikannya teknik ini, gumam Luo Xiu penuh takjub.
Meski ia sendiri memiliki pemahaman tertinggi terhadap jalan kehidupan dan kematian, namun dibandingkan pemahaman dalam Juetian, miliknya bahkan belum menyentuh permukaan. Tanpa berlebihan, jika teknik ini jatuh ke tangan penguasa Dao reinkarnasi, maka bahkan dengan pedang darah penebas dewa, Luo Xiu pasti telah tewas di istana Vexian. Dengan teknik ini di tangan, warisan Tianwen lainnya yang berada di tingkat abadi surgawi pun seketika terasa remeh baginya. Selanjutnya, Luo Xiu memperhatikan mutiara di tangannya. Mutiara ini bersinar samar dengan cahaya keemasan. Karena disimpan berdampingan dengan warisan oleh Tianwen, jelas benda ini tidak bisa dianggap biasa. Namun tak peduli bagaimana Luo Xiu menelaahnya, ia tidak bisa menemukan rahasia apapun dari mutiara ini. Dan justru karena tidak bisa diungkap, ia semakin yakin bahwa benda ini pasti luar biasa, hanya saja, kemungkinan besar, tingkat kultivasinya saat ini masih belum cukup untuk memahaminya. Ia menyimpan kembali lembaran giok spiritual dan mutiara itu, lalu mengernyit. Karena ternyata benda-benda di altar ini meskipun luar biasa tidak ada satupun yang bisa membantunya menembus ke tingkat penguasa Dao. Jangan-jangan aku memang harus memakai cairan roh kekacauan untuk menembusnya, gumam Luo Xiu dengan nada lesu. Namun tiba-tiba, tatapannya tertuju pada alas duduk di altar itu. Sejak awal, ia terlalu fokus pada lembaran giok spiritual dan mutiara, hingga menganggap alas itu hanyalah tempat meditasi yang pernah dipakai Tianwen untuk berkultivasi. Namun jika dipikir-pikir, Tianwen telah lama gugur, untuk apa ia sengaja meninggalkan alas duduknya di sini. Bersambung.